Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakuama di sini di Toiba TV di hari Senin tanggal 3 Februari 2025. Pada video terdahulu, video sebelum ini ada satu pemerhati Toiba TV, pemilik akun bernama Komik Vivi, itu berkomentar atau menulis komentar seperti ini. Saya nyesal pernah sedekah lewat aplikasi PayTrend. Tidak tahu duitnya kemana. Gak pernah ada laporan kemana-mananya. Jujur saya gak ridho kalau uang itu untuk memperkaya diri sendiri. Hampir tiap bulan bersedekah lewat situ. Meski gak seberapa, setelahnya saya tahu PayTrend juga tidak sesuai syariat Islam. Begitu Komik Vivi menyampaikan penyesalannya. Saudara-saudara, kita tahu bahwa selama Yusuf Mansur menjalankan bisnis PayTrend itu selama kurang lebih 5 tahun, dia selalu mendorong para penggunanya untuk bersedekah lewat aplikasi itu, aplikasi PayTrend. Bukan hanya itu, Yusuf Mansur juga berkeliling dan berkeliling berceramah, kemudian lewat media-media sosialnya juga mendorong masyarakat, meminta masyarakat untuk bersedekah lewat aplikasi PayTrend. Saudara-saudara, nanti pada video berikut ini saya akan memberikan salah satu contoh video tentang bagaimana PayTrend dan pengurus PayTrend mendorong orang atau memotivasi orang untuk bersedekah lewat aplikasi itu. Orang yang tampil dalam video ini adalah Pak Hari. Pak Hari ini sudah meninggal tahun 2021 lalu kasus COVID. Tetapi selain Pak Hari, selain akun yang satu ini, begitu banyak akun-akun para leader PayTrend dan Yusuf Mansur sendiri memotivasi orang untuk bersedekah lewat aplikasi PayTrend. Saudara-saudara, masih terkait dengan aplikasi PayTrend, masih terkait dengan sedekah lewat aplikasi PayTrend, saya juga akan menyampaikan salah satu contoh lagi video. Jadi ada 2 video di mana Yusuf Mansur tampil bersama salah satu leader PayTrend yang di situ terdengar Yusuf Mansur menyebut nama Haji Martin. Saya kemudian teringat bahwa saya pernah bertemu dengan Febrian Agung, orang yang mengaku dialah pemilik PayTrend dari awal, dialah yang mendirikan PayTrend dari awal. Febrian Agung memberikan kepada saya satu nomor handphone. Menurut Febrian itu adalah salah satu top leadernya PayTrend bernama Haji Martin. Dalam bulan Maret tahun 2021, tahun 2023, dalam bulan Maret tahun 2023, saya itu bertemu dan mewawancarai 2 leader PayTrend, yakni Ustadz Arafat dan abangnya Pak Haji Sulaiman di Bekasi. Kedua kakak beradik ini kepada saya memberikan sebuah nama bahwa di atas mereka ada satu lagi top leader PayTrend bernama Pak Haji Martin. Mungkin antara Pak Haji Martin yang dimaksud oleh Febrian, Ustadz Arafat dan Pak Haji Sulaiman sama seperti Haji Martin yang ada dalam video yang saya lampirkan berikut ini. Pak Haji Martin ini juga terkait, selain video dia dengan Yusuf Mansur mengajak orang untuk bersedekah lewat aplikasi PayTrend, Pak Haji Martin ini juga terkait dengan Pak J yang kemarin saya singgung dalam video, adalah leader PayTrend yang kemudian merasa tidak mau lagi berbicara soal bisnisnya Yusuf Mansur. Mereka trauma berbisnis dengan Yusuf Mansur. Pak Haji Martin ini pada akhir Maret 2023, saya mengirim pesan WhatsApp kepada Pak Haji Martin meminta untuk bertemu, untuk melakukan wawancara atau sekedar berbagi cerita soal pengalaman dia berbisnis dengan Yusuf Mansur. Sayang Pak Haji Martin kepada saya dalam pesan WhatsApp-nya, nanti saya lampirkan di sini juga, nanti kita sama baca-baca. Pak Martin menjawab permintaan saya, "Terima kasih banyak ya Pak, kapan-kapan kita bisa silaturahmi, tapi saya sudah nggak mau bahas masa lalu.
dan buat saya sudah nggak perlu. Saya mau jadi manusia yang lebih baik saja. Doain Pak, syukron. Jadi Pak Haji Martin ini menolak permintaan saya untuk berbicara soal fighternya Yusuf Mansur, dan dia mau menjadi manusia yang lebih baik. Mungkin maksud dia ketika dia menjadi leader Patriot, dia itu menjadi manusia yang kurang baik. Mungkin seperti itu. Jadi baik Pak Haji Martin maupun Pak J dalam video yang saya sebutkan kemarin itu sama-sama orang yang tidak lagi mau membahas soal bisnis Yusuf Mansur karena mereka sudah trauma pernah bekerja sama. Nah, saudara-saudara, video penampilan Yusuf Mansur dengan Pak Haji Martin ini seperti nanti yang saya lampirkan berikut ini, itu memperlihatkan bagaimana Yusuf Mansur tampil memotivasi orang untuk bergabung dengan Patriot, sekaligus di situ dia mengajak orang untuk bersedekah lewat aplikasi Patriot itu. Dan kemungkinan besar ada ribuan atau mungkin juga sampai jutaan orang yang telah bersedekah lewat aplikasi Patriot itu, dan hasilnya seperti apa yang ditulis oleh Ibu Komik Vivi dalam komentar dia di video saya terdahulu yang sudah saya bacakan tadi. Terhadap masalah ini, orang bersedekah lewat aplikasi Patriot, saya pada video berikut ini juga saya akan memutarkan sebuah video. Video ini adalah dimiliki oleh seorang YouTuber bernama Andre Vincent Wenas. Saudara-saudara, dari namanya saja Pak Andre Vincent Wenas, saya melihat bahwa dia tidak punya keterkaitan subjektif atau keterkaitan primordial apa-apa dengan Yusuf Mansur, sehingga pandangan dia terhadap Yusuf Mansur dan gerakan sedekahnya adalah sangat objektif. Saudara-saudara, video Pak Andre ini sekaligus memberikan peringatan kepada kita supaya jangan sembarangan memberikan sedekah kepada Yusuf Mansur. Kenapa? Karena Yusuf Mansur juga punya bisnis yang sangat besar bernama Warung Steak and Shake. Jadi jangan sampai kita bersedekah kepada Yusuf Mansur akhirnya seperti apa yang dikhawatirkan kepada komentator di video terdahulu, seperti yang saya sebutkan di awal itu, dipakai Yusuf Mansur untuk bisnis dia. Kita tahu bahwa selama ini Yusuf Mansur punya satu bisnis yang sangat besar bernama Warung Steak and Shake. Apakah kekhawatiran si komentator itu ada keterkaitannya dengan bisnis Yusuf Mansur? Wallahu a'lam. Yang pasti lewat aplikasi Patriot, Yusuf Mansur telah mengumpulkan begitu banyak sedekah, dan sedekahnya tidak pernah dipertanggungjawabkan seperti apa yang ditulis oleh pemerhati Thoibah tadi. Saudara-saudara, mudah-mudahan video Pak Andre Wenas yang saya rilis berikut ini memberikan kepada kita sebuah kesadaran bahwa jangan sampai datang lagi Yusuf Mansur kepada kita atau orang-orang seperti Yusuf Mansur kepada kita meminta sedekah kepada kita, lalu kita membabi buta bersedekah kepada mereka, tetapi justru mereka memakainya untuk kepentingan-kepentingan di luar peruntukan sedekah itu. Mudah-mudahan video-video saya ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya silakan untuk di-share sebanyak mungkin. Sampai bertemu pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awali hari dengan kebaikan bersedekah. Gunakan aplikasi Paytrend. Klik menu, kemudian klik afiliasi, pilih sedekah, kemudian pilih sedekah harian. Setelah itu, pilih sedekah yang Anda mau. Lalu centang setuju. Kemudian klik berlangganan. Lanjutkan sedekahnya. Jangan lupa sedekahnya pakai ini. Subhanallah, berkat kerja keras tentu saya diberikan nawaitu ingin menolong orang banyak, memudahkan orang banyak, dan dengan doa-doa alhamdulillah Haji Martin dapat bonus beli Alhamdulillah. mobil loh. Alhamdulillah. Kalau kerja biasa ya
ngutang, Betul. leasing, Iya. Hah? Iya. Tapi dengan jalanin Petren, Alhamdulillah. dapat segala macam bonus, jalan-jalan ke luar negeri iya, Umroh kamar juga. iya, ngeluarin orang iya, bisa ngebiayain anaknya. Nyantren. Mungkin Alhamdulillah. pendapatannya udah miliar kali. Alhamdulillah. Insyaallah. Tambah lagi, bisa dapat hadiah mobil nih. Amin. Amin. Alhamdulillah. Insyaallah akan muncul martin yang baru ya nih Anda. Amin. Selamat buat Haji Martin. Siap. Terima kasih Ustaz. Ajarin Anda. Siap. Terima kasih. Insya Allah. Jaga semangat. Selamat. Ya sahabat, di kanal Perspektif dengan Andre Vincent Wenas. Baru-baru ini beredar viral video Yusuf Mansur ya, pemilik dari Paytrend, ini aplikasi transaksi keuangan. Di dalam video itu tergambar Pak Yusuf Mansur mencak-mencak marah-marah. Kenapa? Karena Paytrendnya ini terancam bangkrut dan beliau butuh dana 1 triliun katanya. Nah, saya menuliskan catatan singkatnya yang berjudul "Siapa mau bersedekah agar Yusuf Mansur bisa bayar Paytrend?" Begini. Sahabat, lazimnya dalam bisnis kalau perusahaan sudah untung barulah bersedekah. Entah itu lewat program Corporate Social Responsibility atau CSR, atau dengan pola-pola kemitraan dengan berbagai UMKM, usaha-usaha kecil, menengah, dan mikro ya. Atau sang pemilik perusahaan, CEO, atau direksi lainnya bisa saja punya program filantropis atau melalui yayasan yang dibentuknya. Tapi sahabat, kalau minta sedekah untuk membangun bisnis atau apalagi minta sedekah hanya demi menyelamatkan bisnisnya yang terancam bangkrut, itu sih rada aneh alias tidak lazim ya. Makanya Paytrend dikabarkan bangkrut dan Yusuf Mansur pun dituding penipu. Sampai-sampai dilaporkan oleh beberapa pihak, begitu diberitakan. Ya sahabat, bisnis ya bisnis, bersedekah ya bersedekah, amal ya amal. Urusan agama dalam bisnis adalah urusan pribadi, privat, setiap individu dalam membangun kualitas moral atau etikanya masing-masing dalam menjalankan roda bisnis. Tapi kalau soal agama dijadikan semacam komoditas dagang, ya bisa kisruh nantinya. Umat cuma dijadikan pasar, target market, diperlakukan sebagai segmen yang captive. Ditambah mereka mesti bersikap sebagai loyal customer yang siap bersedekah manakala manajemen perusahaannya berantakan. Ya memang repot. Maka sahabat, urusan profit serta pembagian keuntungan usaha dikacaukan dengan janji-janji surga yang bakal dibagikan ya nanti kelak di akhirat. Entah di surga loka atau di neraka loka. Kapan sih kita bisa sadar dan menjadi masyarakat yang semakin matang dalam tatanan sosial, ekonomi, juga politik, manakala masih mau terus-menerus ya dikelabui oleh para opinion leaders, terutama di sektor agama, yang modelnya beginian. Kapan ya kita bisa berani berpikir mandiri? Sapere aude. Beranilah berpikir mandiri lagi bijaksana. Sapere aude. Untuk kita di Indonesia, tidak cukupkah rentetan babak belurnya kasus bisnis yang berlatar belakang maupun yang berlatar depan jualan jargon agama itu menjadi pelajaran buat kita? Nah sekarang, siapa masih mau bersedekah untuk menyelamatkan bisnisnya Pak Yusuf Mansur? Dan demikian sahabat catatan singkat saya mengenai kisruhnya bisnis Paytrend sampai pemiliknya Pak Yusuf Mansur ini mencak-mencak dan videonya menjadi viral. Kira bisa menjadi perspektif, kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.